Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Gimana kabarnya Pak Ahmad 2026? Alhamdulillah baik. Pak Bagio aman ya? Kita nyampe kaidah keberapa ini dari kaidah rumah tangga? 13. Masuk 14 sekarang. Dari kaidah 13 ini gimana Pak? Wis diamalno Pak? Panggilnya Pak Ahmad itu wis diamalkan belum? Gitu. Putih wis diamalno belum Pak? Senom belum nikah? Sudah. Oh, sudah punya anak berapa? Oh, itu. Gimana? Aman, Pak? Maksudnya gue wis diamalno iki. Enggak saya tinggi. Masya Allah. Terakhir kemarin dalam rumah tangga itu masing-masing kita harus berserikat di dalam memikul tanggung jawab. Jadi anak itu, contohnya anak itu ya tanggung jawabnya bareng-bareng. Jangan kemudian terus iki tanggungan kamu, aku gak, ya kayak semuanya. Jadi ya rumah tangga itu tim, yang namanya tim itu ya masing-masing harus punya kiprah dan andil di situ. Itu yang nomor terakhir. Kita masuk rumus yang ke 14 ya. Nah, talabu ridallahi fi kulli tasarrufin. Masing-masing suami istri saat berbuat sesuatu hendaknya mencari ridhonya Allah. Diiling-iling ya, diingat-ingat bahasanya. Setiap perbuatanmu itu lanang apa wedok, suami apa bojo, itu carilah ridhonya Allah. Kayak suami sekarang ini kerja untuk istri dan anak, ya toh. Nah, dalam Anda kerja carilah ridhonya Allah. Si istri yang di rumah ngurusin anak, masak, nyapu, nyuci, jagain anak, jagain rumah, itu juga mencari ridhonya Allah, Pak. Kalau nggak dikasih ridhonya Allah itu ya isinya hanya marah-marah doang. Kalau sudah merasa capek, marah gitu kan. Laki-laki wis capek dalam kerjaannya, mulai-mulai ngamuk. Istri yang kayak ngono wis katok nang omah, ujung-ujungnya ngamuk, marah. Kenapa ini terjadi? Karena Anda di dalam berbuat sesuatu dalam rumah tangga itu tidak mencari ridhonya Allah, tapi delek ridhonya manusia. Cari ridhonya manusia. Ini yang paling penting yang harus difahami. Karena apa? Karena sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya
Ndelek ridhoi Allah ya gampangno. Kalau niatin ndelek pujiane menungso ya oleh pujiane menungso. Tapi ingat kalau tidak sesuai dengan target, nggak dapat pujian ya wis kecewa. Nanti kalau sudah kecewa apa? Marah. Jadi itu yang dikhawatirkan, itu yang dikhawatirkan. Nah, jenengan lihat dalam rumah tangga itu, rumah tangga jenengan lah, gak usah delek rumah tangga wong liya ya. Rumah tangga jenengan dhewe-dhewe lah. Kenapa istri marah kalau sekatokan? Karena Anda bukan mencari ridhonya Allah. Kayak istri saja tuh harus bersih-bersih rumah, tiba-tiba anaknya dari luar bawa pasir, ngamuk-ngamuk apa enggak? Pasti marah. Anak jadi sasaran marahnya. Nah, kenapa kok begitu? Karena Anda di dalam membersihkan tadi itu enggak nyari ridhonya manusia, enggak cari ridhonya Allah. Orang mencari ridhonya Allah itu enggak terasa letih dan enggak terasa capek. Jadi ada power kekuatan yang tanpa jenengan sangka. Itu luar biasa. Itu yang bikin menjadi kuat. Itu. Ya kayak jenengan contoh yang ngomong wis memperbaiki apalah, bawa apa gitu. Terus ya tanpa sengaja kegeser sama istrinya. Tanpa sadar ya, jenengan lah marah dengan ngomong wis katok-katok wis ngene-ngene ya gua esak ngene orang ngamuk lah ya kan. Itu semua karena Anda nggak mencari ridhonya Allah, makanya marah-marah. Makanya marah-marah. Pokoknya kalau nyari ridhonya Allah Pak, itu kalau nggak sesuai dengan harapan manusia, kita kan mencari ridhonya Allah bukan mencari ridhonya manusia. Mau manusia komentar apa wae kan nggak peduli. Karena aku mencari bukan karena aku berbuat bukan karena kamu, karena Allah. Nah, itu yang paling penting. Oleh karenanya begini, kata Rasulullah SAW, ini pegangan penting bagi pejabat ya, bagi Pak Lukman ya, dan yang lainnya. Kata Rasulullah, man ardallaha bisukhtin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu nasa, wa man askhatallaha biridhan nasi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nasa. Barang siapa yang hanya mencari ridhonya Allah walaupun manusia itu marah sama dia, maka pasti Allah akan ridho kepada dia dan membuat ridho manusia kepadanya. Masa ini kok ini prinsip utama ini. Urip iku sempenting apa? Mencari ridhonya Allah. Terserah manusia marah nggak marah, aku terserah. Tapi di ujung akhir, orang-orang yang awalnya marahin kamu, Allah bikin nggak jadi marah sama kamu, bahkan ridho sama kamu. Begitu pula sebaliknya, siapa yang hidup hanya mencari ridhonya manusia, walaupun Allah itu marah, pasti manusia akan benci sama ente dan manusia pun dibikin benci kepada ente. Jadi penting ini Pak. Jadi mau seberapa lama manusia itu akan mencintai kamu? Gak bakal lama. Gak bakal lama selama hubungan kamu itu dasar utamanya bukan Allah. Karena yang membuat iso langgeng, iso suwe, iso lama dalam persahabatan itu bukan dunia tapi Allah. Nah makanya kita dalam rumah tangga itu juga harus punya prinsip ini. Kita dalam rumah tangga itu mencari ridhonya Allah walaupun istri itu marah-marah. Bentar lagi akan senang sama kamu yang membuat ridho bencikan Allah. Nah itu ya. Jadi keputusan pun begitu dalam sebuah perusahaan Pak. Jangan nyari ridhonya manusia Pak. Mau sampai kapan? Menungso itu kan kalau
dikai duit senang, kalau nggak dikai duit muring-muring itu menungso. Terus sampai kapan kita harus ngasih duit ke dia kan gitu? Paham nggih? Sepenting ridhoi Allah. Itu yang paling utama. Menungso marah gak marah wis terserah. Karena sebentar lagi Anda akan ridho, ditaklukkan oleh Allah dan menjadi ridho kepada dia. Itu yang paling penting insya Allah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan begini: talabu ridhallahi, mencari ridhonya Allah dalam urusan apa saja, huwa ruhuddin, itu ruhnya agama. Jadi agama ini punya ruh. Menungso yang duwe ruh. Menungso kalau ora ono ruhe mati, agama ya ono ruhnya. Nah, ruhnya agama itu apa? Delek ridhoi Allah. Kalau Anda dalam bermuamalah, dalam beribadah, dalam meramut istri dan anak, mek ndelek ridhoi menungso, Pak, Anda sangat nggak punya agama. Masya Allah. Kata beliau, faman ja'ala qasdahu fi zawaji wal infaqi wal muasyarati wajh Allah kana fi ibadatin la tanqati'u. Barang siapa yang menjadikan di dalam dia menikah, di dalam dia ngasih nafkah, di dalam dia mempergauli istri dengan baik, niatnya hanya mencari wajahnya Allah, maka dia di posisi ibadah dan tidak akan terputus nilai ibadah itu. Syaratnya mencari wajahnya Allah. Lah jenengan kayak ini sekarang, Pak. Dari jam piro imu? Dari rumah jam 6, Pak. Terus datang ke Lintek sampai jam 7. Wis tau? Sampai ngantuk-ngantuk. Wis. Mending ngantuk-ngantuk. Sampai subuh gak sholat subuh, langsung lunga kerja ya. Demi anak, demi bojo. Jenengan mencari wajahnya Allah, Pak. Maka itu termasuk terkategorikan ibadah dan tidak terputus ibadah jenengan sampai PP wa pulang itu dihukumi ibadah. Syaratnya apa? Mencari ridha Allah, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam muasyarah ya nyapu, ya nukokno mijeti bojo, ya nukokno jajan bojo, ya ngono lah wis wae kebutuhan bojo dan anak itu jenengan terkategorikan ibadah. Selama mencari ridhonya Allah dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Pak Bagio aman. Kok ngelamun ae, Pak? Nah, di dalam menikah ini jenengan menikah dulu niatnya apa coba? Nikah Pak Masrur nikah jenengan niatnya apa, Pak? Pada waktu itu kayaknya lupa. Wah, kayaknya lupa ya. Bismillah gitu ya. Bismillah ngono itu. Pak Ahmad jenengan nikah niatnya apa, Pak? Biyen, Pak. Hampir sama bismillah. Kok bismillah ngono ae. Ya, nikah itu otomatis ada motifnya lah, ada daftar, ada pendorongnya. Kenapa Anda menikah kan? Nah, kalau menikahnya itu jaga kehormatan, ya kan? Terus pingin usroh keluarga Islami, pingin duwe keluar dzurriyyah anak-anak yang akan menjadi mujahid di jalan Allah kan? Itu kan nilai-nilai luar biasa kan? Itu kan berarti kan untuk ibadah kan gitu loh, Pak. Orang kok bismillah wae. Maksud bismillah wae. Jadi nggak murni hanya sekedar mengeluh, nggak sekedar hanya birahi dan nafsu, itu nggak bernilai apa-apa, Pak. Nggak nilai ibadah maksudnya itu. Tapi iringi dengan nilai ibadah, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apalagi mbak-mbak itu, sudah terlanjur merubah mana Pak? Pendika mana balik-balik? Biar ibadah ngono ta. Pak Lukman iki ono wacana pengen nikah lagi kayaknya. Cocok itu didukung gitu ya. Nanti biar anak buahnya melok ngono ya. Amin. Nah, kemudian juga dalam rumah tangga ini Pak perhatikan, ketika terjadi perdebatan dan perselisihan antar suami istri, ini penting loh ya. Kan namanya rumah tangga itu kan nggak kok adem-adem itu gak kayak lautan itu loh. Apakah lautan itu mesti adem apa semesti tenang? Gak mungkin. Keluarga siapapun, sak alim-alimi wong, sak api-api wong, pasti akan ada ombak dalam rumah tangga itu. Gitu. Masih Pak Bagio menang ya tetap ono ombak dalam rumah tangga. Ya ngono. Pak Khosin menang ayo. Ya tetap ono ombak Pak Khosin. Ya ora Pak. Enggak mungkin tidak, keluarga Nabi aja juga ada ombak, itu sudah pasti. Nah, berarti kan ombak-ombak yang datang dalam keluarga jenengan-jenengan ini Pak, masing-masing dari keduanya di dalam menyelesaikan ombak-ombak tadi itu dasar utamanya mencari ridhonya Allah Pak. Itu nggak akan lama. Tapi kalau masing-masing itu mempertahankan apa? Ego masing-masing Pak, mempertahankan nafsu masing-masing, ya nggak bakal mental, nggak bakal selesai. Yang akan berujung pertalakan dan KDRT. Tapi kalau masing-masing itu di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga tadi mencari wajahnya Allah Pak, insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam menyelesaikan. Karena kalau sudah mencari wajahnya kan ngalah Pak. Ya aku mencari wajahnya Allah kok. Aku andai kata ngalah bukan karena kamu kan gitu kan. Karena Allah. Kan ngono toh Pak. Si suami juga wis aku tak ngalah wae. Ya dalam rangka mencari wajahnya ya. Contoh nih. Ini kalau Allah takdirkan Pak Lukman jadi nikah lagi. Ini kan taruh lagi itu kan ya. Taruh lah kan Pak ya. Itu kan ada ombak kenceng tuh Pak, ombak kenceng pol. Istri pertama itu tar. Bahkan mungkin Pak Lukman datang tuh dikunci rumahnya wis gak usah metu ngono kan. Gak usah wis bahkan semua yang dimiliki oleh Pak Lukman, mbok tanah, mbok apa, sertifikat wis digowo kabeh. Bahkan wis disiapno pisau. Wis ngono. Nah, itu kan ombak yang luar biasa. Nah, kalau andai kata Pak Lukman tadi menyelesaikannya karena mencari wajahnya Allah Pak, dengan contoh aku minta maaf, aku salah, aku khilaf, bukan karena tunduk sama si wanitanya, tapi karena Allah mencari wajahnya Allah, maka tidaklah dia akan malu untuk minta maaf kan menurut dalam rangka untuk apa? Untuk menenangkan badai yang luar biasa tadi. Nggak ada salahnya minta maaf. Jadi akan dia tanggalkan ego-ego yang ada itu. Tapi kayak Pak Lukman gak berani model Pak Lukman. Maksudnya gimana? Nikah dulu langsung. Cuma dekat-dekatan Pak Ahmad. Pak Ahmad main dekat-dekatan aja. Tapi model Pak Ahmad gak bakal berani Pak. Mas, wes. Kayak itu. Tapi kalau model Pak Khosi ini kalau sudah tenang berani Pak. Wong meneng itu bahaya. Meneng itu bahaya. Cukup langsung get itu bahaya. Bahaya Pak. Ini penting ya. Saat Anda terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pak, ini penting banget. Mohon dipahami ini. Karena ini adalah awal untuk menenangkan badai dalam rumah tangga kamu.
biar berlalu badai itu, Pak. Maka Anda di dalam menyelesaikan masalahmu itu, ingat tujuan utama mencari ridhonya Allah, bukan intisar, bukan bela diri, bukan. Anda dalam menyelesaikan masalah bukan membela diri, Pak, bukan. Salah ya aku salah. Bahkan andai kata Anda benar, demi biar badai itu berlabuh, gak apa-apa, jalur sepuro gak apa-apa, gak ada masalah. Kan tujuan keluarga itu apa sih? Untuk cerai berai atau untuk selalu bersama, kan? Lalu Anda mengatakan aku salah, ya wis aku jalur sepuro, kan gak ada masalah. Apa salahnya? Kan gak ada masalah. Biar badai itu berlabuh ya. Itu Pak, itu harus pahami ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya, poin penting dalam mendidik anak, mendidik istri, niatkan mencari wajahnya Allah, Pak. Lebih-lebih mendidik anak. Jadi ketika Anda didik anak sekolah, jangan karena biar dapat juara 1 atau ranking 1, tapi tanamkan aku ngajari anak itu dalam rangka mencari apa? Wajahnya Allah, mendelek pahalai Allah aja gitu. Dengan ini insya Allah kalau anakmu itu nggak iso, insya Allah jenengan nggak marahi gitu. Jadi kan tabiat manusia, tabiat bapak sama ibu, Pak, kalau ngajari anak kan gak iso digobluki wae gitu loh. Sunai ini apa ya, Anda tidak mengajarkan yang baik, ngajari mukulin tok kan gitu. Justru tantangan orang tua kalau ngajarin anak terus gak gelem belajar, kan bicaranya gelem belajar, kan orang kok main dipukul, bukan kok main dipukul. Dalam pendidikan anak, Pak, jadi Imam Ghazali loh ya, memukul itu adalah tingkatan nomor 8 setelah Anda melewati tingkatan 1 sampai 7. Jadi jangan mudah mukul anak, itu akan terkenang sepanjang masa. Kamu menyakiti dia dalam psikologi itu, dalam pendidikan anak itu tidak akan terlupakan selama 20 tahun. Akan ingat sepanjang masa kalau Anda pernah mukul dia. Gak susah hilang. Tapi kebaikan kamu kepada dia itu nggak sampai saulan, Pak, wis lali. Banyak nggak ya? Jahat banget itu ya. Betul kan itu? Sampai saiki lah aku ya iling diapakno karo bapakku ya iling ya. Sampai saiki lho sik iling, Pak. Lho itu gak diilingi lho, tapi iling dhewe, Pak. Melekat di otakku itu. Seakan-akan apa kebaikan itu ora ono blas gitu loh, Pak. Nah kalau kita nggak ngaji kan repot. Nah ketika muncul itu kita bisa abaikan dengan kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Itu penting loh. Nah maka barakallahu fi dalam mendidik anak, niatkan karena Allah, Pak, bukan karena yang lain. Berkah nanti insya Allah berkah. Awal kemudahan itu dalam mendidik, dalam apa, manakala Anda niatkan karena Allah. Didik istri juga begitu, niatkan awal karena Allah dulu. Kalau sudah niat awal itu karena Allah, setelahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya dalam Anda bekerja, Pak, nyari nafkah, saya ulang lagi, cari nafkah biar bernilai pahala. Maka carilah, karena dalam mencari nafkah itu mengharaplah wajahnya Allah. Ada dalam suatu hadis, bagus banget, Masya Allah. Tapi cukup lah, Insya Allah, cukup lah, Insya Allah. Buah dari mengamalkan kaidah tadi, satu, rasa cinta itu akan langgeng, Pak. Suami istri itu akan langgeng. Kenapa? Karena tujuan Anda di dalam rumah tangga itu wajahnya Allah, bukan perdebatan atau mencari muka. Kalau hidup dalam rumah tangga, Pak,
tidak didasari ini, ya akan debat terus. Salah sedikit debat, salah sedikit marah, terus gitu aja Pak. Berkelanjutan uripmu itu selalu bertengkar karena Anda salah di dalam berniat. Yang kedua, akan ada keberkahan dalam rumah tangga kamu. Dan apa itu keberkahannya Pak? Subutul khairiyah ilahiyah minallah, tetapnya kebaikan dari Allah. Jadi kalau Anda dalam berumah tangga, suami di dalam menjalankan aktivitas dalam rumah tangganya, istri menjalankan aktivitas dalam rumah tangganya itu karena Allah Pak, akan ada keberkahan di situ. Nah kalau wis berkah itu masya Allah, langgeng, cinta, mawaddah, warahmah, ketenangan, ketentraman itu langgeng. Karena apa tadi? Keberkahan tadi. Yang ketiga, akan ada kemudahan. Akan ada kemudahan Pak. Akan ada kemudahan yang Anda akan dapatkan di masa-masa Anda susah dan punya kesusahan. Itu akan dimudahkan oleh Allah Pak. Misal kayak ternyata tiba-tiba suami kamu itu sodok kecantol orang, astagfirullah, kan karena ada keberkahan diingatkan oleh Allah, nggak sudah kecantol gitu loh Pak. Andai kata ada sesuatu masalah, contohnya ekonomi lagi menurun untuk bayar anak, untuk bayar ini, itu kan kesusahan Pak. Tapi kalau rumah tangga itu diberkahi oleh Allah, akan digampangkan jalan keluarnya. Wis toh digampang no Pak urusanmu Pak. Ya, jadi ikhtilaf terjadi, perpecahan walaupun koyo edel gede Pak, tapi akan padam seketika atau masanya sebentar karena rumah tangga kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, buat dari mengamalkan kaidah tadi, Anda akan kokoh ketika ada ujian. Kokoh ketika ada ujian Pak. Seorang istri yang selalu mencari wajahnya Allah Pak, ketika ada ujian dia akan kokoh. Misal contoh, suami qadarullah Pak ternyata selingkuh, istri tetap bukan wanita selingkuh, tetap sabar walaupun suaminya selingkuh. Bukan kayak nang film-film ngono, bojone selingkuh, istri ya selingkuh ya padha dosane Pak. Ya gak ngono lah. Tetap dia nggak akan selingkuh, mempertahankan kehormatannya walaupun suaminya selingkuh. Pilihan hanya untuk dua, terus dan sabar atau minta cerai. Kalau dia nggak mau tobat, minta cerai. Karena nggak mungkin penzina nikah dengan wanita yang menjaga kehormatannya. Itu sahabat tak kokoh. Kalau setiap harinya karena mencari wajahnya Allah Pak, tetap kokoh dengan berbagai macam ujian. Taruhlah qadarullah Pak, istri suaminya itu pelit Pak, sedunia pelit wis, duitnya akeh tapi pelit pol. Istri yang selalu mengharap wajahnya Allah tetap jalan Pak, tetap kokoh dan tetap setia walaupun suaminya itu pelit. Karena udah terberkahi karena hidupnya dalam rangka mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun taruhlah suaminya itu naploi dia, mukulin dia, KDRT Pak. Ini kan ujian bagi dia, tetap dia kokoh, tetap sabar walaupun keadaan begitu. Itu keberkahan dalam rumah tangga kalau dia hidupnya hanya mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, jelas ya? Tolong suami istri, bapak, suami, ibu-ibu, ya kan? Ayo siarkan kayak dalam kehidupan jenengan untuk mencari wajahnya Allah dalam setiap perilaku jenengan. Masak ya karena wajahnya Allah, orang karena suami Pak. Nyapu ya karena wajahnya Allah, karena Allah memerintahkan kamu untuk nyapu, bantu suami. Karena Allah memerintahkan kamu untuk masak. Ya wis dong, mencari wajahnya Allah, gak usah wajahnya suami atau yang lain. Wajahnya Allah saja wis.
Begitulah jenengan kerja kepanasan, pulang-pulang juga kadang-kadang wis lapar, semuanya lah mencari wajahnya Allah. Anda nggak akan iri, nggak akan iri ke istrimu, nggak akan iri ke anakmu, nggak akan iri Pak, dan nggak akan iri kepada teman-teman kamu yang ada di sekitar kamu, nggak akan iri. Contoh kayak jenengan kan satu grup berapa orang Pak? 10 orang taruhlah. Jenengan nggak akan iri dengan teman-teman kamu yang nganggur, karena aku mencari wajah bukan mencari wajahnya mereka. Jenengan tetap kerja, walaupun 9 orang itu loh gono mandore rokokan sedot entek rokokan itu wis tetap Anda kerja, karena aku bukan mencari wajah mereka kok. Gitu Pak. Jadi kalau hidup itu mencari wajahnya Allah udah nyaman. Tapi kalau kerjaan jenengan hanya mencari wajahnya mandor, ya orang mandor kerja, orang mandor nggak kerja lah. Mandor itu iseng kayak yo bener sampean, kayak iseng kayak apa-apa. Paham nggih? Mencari wajahnya Allah. Ingat-ingat ini Pak, nggak usah mencari wajahnya lah mandor wala sopo lah. Wis pokoke Allah saja. Jelas insya Allah. Gak ada pertanyaan? Cukup kaidah 1 dulu. Aman Pak ini? Aman, tinggal praktek kita. Iya praktek. Ya praktek itu baru belajar kan langsung praktek. Pak Ahmad kemarin liburan nggak praktek ini? Praktek terus. Praktek terus. Praktek yang mana ini? Semuanya Ustaz. Kita udah melangkah jauh. Melangkah jauh kemana ini? Melangkah jauh kemana ini? Aman-aman aja. Aman Pak insya Allah. Abdul Khalik mau takon apa sama wajahnya kok memendam sesuatu gitu. Nah, yang sebelah belakang sana Pak, ada pertanyaan nggak jenengan? Nggak ada. Sebelah pojok-pojok itu monggo. Nggak ada. Pengen nangan aja di sini. Ya sebelah tengah-tengah ini, belakang-belakang ayo. Biar gak ngantuk Masa sentak kalau Pak Bagio, Pak Sopo, masa gono saliyane Bapak. Ini Bagio wae. Yang kita kan kadang-kadang bertengkar. Bertengkar itu kadang-kadang kan kita memikirkan anak. Gimana Pak? Bertengkar karena anak. Bukan kalau sudah memuncak nggak jadi masalah. Nah, itu kan kita ingat anak. Redanya itu karena ingat anak Pak. Oh, jadi jenengan itu bertengkar sama istri. Nah, terus redanya itu karena mikir anak. nah. Dibalik Pak, mikir Allah wae Pak, orang kok anak. Dibalik. Karena kenapa mikir anak? Anak itu Pak gak iso ngekei apa-apa kalau sampean. Yang bisa ngekei manfaat, madharat itu Allah bukan anak. Jadi jenengan mikirin gini loh. Aku kalau mau tak pukul atau mau tak ceraikan atau mau tak sadui itu gak usah mikir anak, mikir Allah. Aku nggak nyadui itu bukan karena anak tapi karena Allah. Itu berpahala. Tapi kalau jenengan karena anak gak oleh pahala, rugi, gak berkah. Dirubah aja. Kenapa aku kok tidak mentala diam, saya contoh ya kan? Karena Allah tetap ini kan kalau dia punya salah tidak fatal nggih, masalah. Tapi kan tujuannya anak itu kan besoknya kalau tidak kehilangan orang tua kan timbulnya itu bagus Pak gitu. Ya gini. Tetap jenengan kan berharap kalau andai kata aku nggak ceraikan anak tumbuh bagus, kalau ceraikan kurang bagus, kalau tidak cerai bagus. Itu wacana Pak. Buktinya banyak. Berapa banyak anak yang wong tuane seono, bapakne ono, anake mbokne ono, anake no wakal ya tak akeh. Tapi kan lebih parah yang ditinggal. Oh, enggak juga. Kita punya data.
Kita juga punya data, Pak. Itu semua bukan karena itu, Pak. Yang paling utama itu Allah dulu. Allah dulu. Ya, Cuma apa timbulnya kan dari apa itu apa ya bener sama. Tapi Allah sih pokoknya. Allah sih mari ngono anak, ngono lho, Pak. Ojo anak ilang Allah ngono lho. Sebenarnya kita sama. tapi nanti kan terus Iya, nanti Pak, ojo nanti. Allah itu dulu, nanti ke anak ngono lho, Pak. Ojo kok anak nanti ke Allah lho. Masya Allah nomor loro iku lho. Sama, intinya teorinya sama. Cuma beda di teori kalau aku Allah dulu. Mari ngono Allah mikir anak itu sih oleh pahala. Ojo kok anak mari ngono lari ke Allah, kadang lari ke Allah lali, Pak. Apa sih Allah nomor loro? Ngono lho, Allah dhisik. Iya. kalau Pak Mat, kalau tengkar gimana Pak? Ya ada amal maksudnya. Karena saya udah belajar itu. Oh. Iya, ya, masuk ya. Masuk, insyaallah masuk. Lu kan baru belajar toh, jadi saya itu masalahnya ke Allahnya ya kan. Ketika pingin apa minta maaf, pingin opolah gitu kan, merendah atau apa, jangan merendahnya karena dianya, tapi karena Allahnya. Bukan karena dia itu galaknya, jangan kayak itu nanti nggak berkah. Karena Allahnya, bukan karena galaknya gitu loh. Wadah kalau ini gua kok digebui, lo kan karena menungsonya. Ojo karena Allahnya aja, karena Allah dulu. Karena yang paling utama, dan yang paling utama adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.